Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Bus rombongan pemain Persis Solo diserang supporter. Kawanan monyet liar masuk pemukiman warga. Pantai Sawarna terusik isu tsunami dan COVID-19. Dua bus yang berisi rombongan pemain dan ofisial Persis Solo diserang sejumlah orang di Jalan Kelapa II, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah orang yang diduga berasal dari supporter Persita Tangerang menghadang dan melempari bus dengan batu saat rombongan hendak pulang ke Solo usai bertanding melawan Persita Tangerang. Merasa terancam, para pemain dan ofisial spontan turun dari bus dan mengejar penyerang yang melarikan diri. Bahkan salah satu penyerang yang kabur berhasil ditangkap dan menjadi pelampiasan kemarahan para pemain dan ofisial Persis Solo. Belum diketahui secara pasti apa motif para pelaku hingga melakukan penyerangan terhadap bus rombongan Persis Solo. Diduga para supporter ini kecewa dengan hasil imbang 0-0 dalam pertandingan. Sejumlah warga menyayangkan kejadian tersebut karena akan membuat nama baik sepak bola Indonesia di mata dunia menjadi jelek. Ya, informasinya kemarin tuh emang ada keributan yang katanya sih oknum supporter Persita nyerang bus pemainnya Persis Solo. Cuman kalau penyebab awalnya kenapa sih saya nggak tahu sih. Kalau untuk kejadian pastinya kita nggak tahu ya Kak. Kemarin tiba-tiba rame, orang pada lari-lari, terus ada salah satu masuk di sini dan dikeroyok gitu sesuai yang CCTV beredar itu. Ada berapa orang yang keroyok? Yang dikeroyok sih setahu saya di sini cuma satu. Satreskrim Polres Tangerang Selatan telah mengamankan 7 orang supporter Persita Tangerang yang diduga telah melakukan penyerangan terhadap bus rombongan Persis Solo. Akibat dari penyerangan tersebut, salah seorang ofisial Persis Solo mengalami luka di jari akibat terkena pecahan kaca. Tim dari Persis Solo selesai pertandingan pulang meninggalkan stadion Indomik Arena. Nah, disitulah kejadiannya diduga telah terjadi pelemparan oleh pendukung dari supporter Persita kepada bis yang dinaiki oleh pemain Persis Solo. Jika terbukti bersalah, para pelaku bakal dijerat pasal 170 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ariel Meranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak menangkap ular sanca yang bersembunyi di kamar mandi salah satu rumah warga yang berada di Kampung Ciberem, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Walaupun ular sanca berukuran kecil dengan panjang sekitar 1,5 meter, namun keberadaannya cukup membahayakan keselamatan dan sempat membuat kaget pemilik rumah karena berada di atap kamar mandi. Petugas sempat terkendala saat proses evakuasi karena ular bersembunyi di bagian atap kamar mandi. Dengan menggunakan peralatan khusus, akhirnya ular sanca bisa ditangkap petugas. Diperkirakan ular yang masuk rumah warga ini berasal dari kebun yang ada di sekitar rumah. Seekor ular jenis sanca ya di atas kamar mandi rumahnya. Itu panjangnya berapa? Sekitar 2,5 meter ya, memang ukurannya tidak terlalu besar, tapi sangat mengkhawatirkan bagi warga. Ular sanca yang berhasil ditangkap untuk sementara diamankan di Markas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya. Ariel Meranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Penghuni perumahan Paradise Serpong, Kelurahan Babakan, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan dikejutkan dengan kemunculan 4 ekor monyet liar yang berkeliaran di tengah pemukiman. Kehadiran kawanan monyet liar secara tiba-tiba ini membuat penghuni perumahan menjadi resah. Mereka khawatir monyet liar ini bisa menyerang anak-anak yang tengah asik bermain. Diduga kawanan monyet liar ini datang dari kebun sawit yang terletak tidak jauh dari pemukiman dan hendak mencari makan. Menurut Ketua RT, kejadian ini merupakan yang pertama kali terjadi. Meski tidak masuk ke dalam rumah warga, namun tetap meresahkan. Yang kita khawatirkan mungkin selain karena ini hewan liar, mungkin penyakit yang berbahaya, dan kalau masuk ke kawasan itu kemungkinan juga kita banyak anak-anak. Warga khawatir monyet akan menyerang anak-anak saat sedang bermain. Kalau kejadian monyet itu baru ya, kita juga kaget di sini kan karena emang baru kejadiannya. Jadi arah monyet itu datang dari sebelah sana, kebun sawit, ke sini naik ke atas Indomaret, langsung ke pojok sana, kebun kelapa sawit. Gitu aja sih. Warga sudah melaporkan kejadian ini ke petugas pemadam kebakaran Tangerang Selatan dan berharap petugas bisa segera mengevakuasi kawanan monyet liar ini dari kawasan perumahan. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Harga sayur mayur dan juga bawang terus mengalami peningkatan, seperti yang terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Kenaikan kembali terjadi, padahal beberapa hari sebelumnya telah mengalami kenaikan. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan yakni kentang dieng dari Rp16.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang daun dan seledri naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Kol dari Rp12.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga wortel dan buncis yang mengalami kenaikan di kisaran Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada harga bawang merah yang 2 hari sebelumnya masih dijual pada harga Rp45.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp28.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram, sedangkan cabai mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan disebabkan berkurangnya pasokan akibat cuaca buruk. Terutama untuk sayuran, kentang ya mas. Kentang berapa sekarang? Hari ini naik lagi mas. Oh gitu. Kentang berapa sekarang? Rp20.000. Selain kentang apalagi sayur yang lain? Daun bawang, seledri juga naik. Connect semua. Iya, sampai semua. Sejumlah warga mengeluh dengan naiknya harga sejumlah sayur mayur, apalagi kenaikan ini diikuti kenaikan komoditas yang lain. Beli bumbu dapur, beli bawang, beli tomat, cabai. Oh cabai. Ada kenaikan Bu? Adalah bawang. Tapi kalau bawang merah jadi berapa sekilonya Bu? 50. Oh 50. Tinggi nggak sih Bu segitu Bu? Tinggi lah Pak. Biasanya Ibu kalau sebelum beli berapa? Beli ya di kampung ini kemarin berapa? Cuma Rp7.000. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang yang sebelumnya sampai Rp20.000. Oh gitu ya. Sekarang Rp50.000. Iya. Warga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga tersebut karena sangat membebani. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.